melaju ke semifinal dan akan menghadapi Jepang, tim yang kuat. Jepang di babak perempat final mengalahkan Afghanistan dengan telak 6-0. Ini luar biasa kalau bisa dikatakan bahwa memang level mereka berbicara. Kualitas Jepang sangat dominan dan tidak bisa diimbangi oleh Afghanistan. Kali ini harus kita memuji sedikit kerana mereka tidak memegang kepada ego masing-masing dan cuba mengekalkan corak permainan yang mereka mainkan di sini. Sebaliknya kali ini mereka merombak kesebelasan pertama dan kembali ke struktur yang membantu mereka dalam perlawanan-perlawanan. Info terbaru dari Futsal Asia, guys. Malaysia dibantai habis Afghanistan dengan skor 7-0 ya. Apa benda ni weh yang katanya ingin jadi Raja ASEAN tapi sangat-sangat disayangkan harus dipermalukan oleh Afghanistan dengan skor 7-0. Trending di Malaysia, Timnas Futsal Indonesia sukses bungkam Vietnam, pastikan 1 tiket semifinal AFC Asian Cup, pundit negeri jiran banjir pujian. Kemenangan gemilang Timnas Futsal Indonesia atas Vietnam bukan hanya menggema di dalam negeri, tetapi juga meluas hingga ke Malaysia. Hasil krusial yang memastikan 1 tiket semifinal AFC Asian Cup itu langsung menjadi topik trending di berbagai platform media sosial Malaysia. Publik dan pengamat negeri jiran ramai membicarakan satu hal, kebangkitan futsal Indonesia yang kini tampil sebagai kekuatan nyata di Asia. Sejak peluit akhir dibunyikan, arus diskusi di Malaysia meningkat drastis. Tagar yang berkaitan dengan futsal Indonesia mendominasi lini masa. Banyak netizen Malaysia mengakui bahwa Indonesia tampil berbeda, lebih matang, lebih disiplin, dan jauh lebih siap dibandingkan citra lama yang melekat sebelumnya. Pujian tidak hanya datang dari publik umum. Pundit dan analis futsal Malaysia turut memberikan apresiasi terbuka. Mereka menilai kemenangan atas Vietnam bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang dan perencanaan matang. Indonesia dianggap berhasil memadukan teknik, fisik, dan kecerdasan taktik dalam satu kesatuan yang solid. Vietnam selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan futsal Asia Tenggara yang konsisten. Namun dalam laga tersebut, Indonesia mampu meredam agresivitas dan tempo cepat lawan. Pendekatan ini mendapat perhatian besar dari pengamat Malaysia yang menilai bahwa Indonesia kini mampu mengendalikan pertandingan, bukan sekadar bereaksi terhadap tekanan. Trendingnya kemenangan Indonesia di Malaysia juga mencerminkan perubahan persepsi regional. Jika sebelumnya Indonesia sering dipandang sebagai tim potensial namun inkonsisten, kini label itu mulai bergeser. Indonesia dinilai telah naik kelas dan pantas disejajarkan dengan tim-tim elit Asia. Para pundit Malaysia menyoroti kedalaman skuad Indonesia. Rotasi pemain berjalan mulus tanpa menurunkan kualitas permainan. Hal ini dianggap sebagai indikator penting tim juara, karena turnamen seperti AFC Asian Cup menuntut konsistensi di setiap fase. Selain aspek teknis, mental bertanding Indonesia juga mendapat pujian. Dalam laga penentuan melawan Vietnam, Indonesia tampil tenang dan fokus. Tidak terlihat kepanikan meski tekanan meningkat. Sikap ini dinilai sebagai cerminan kedewasaan tim yang sudah siap bermain di level tertinggi Asia. Media Malaysia turut menyoroti peran sistem dan pembinaan. Keberhasilan Indonesia dianggap sebagai hasil dari arah pembangunan futsal yang jelas. Infrastruktur, kompetisi domestik, dan keberanian tampil agresif di level internasional menjadi kombinasi yang menghasilkan performa impresif. Trending di Malaysia juga menunjukkan adanya rasa iri sekaligus kagum. Banyak pengamat menyebut Indonesia kini menjadi tolok ukur baru futsal Asia Tenggara. Dalam diskursus regional, Indonesia tidak lagi sekadar rival, tetapi referensi. Pujian dari pundit Malaysia terasa signifikan mengingat rivalitas panjang antara kedua negara. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia telah melampaui batas nasionalisme sempit dan diakui secara objektif oleh pengamat luar. Kemenangan atas Vietnam juga dipandang sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menghadapi tekanan besar. Vietnam dikenal dengan permainan cepat dan intens, namun Indonesia mampu mematahkan ritme tersebut dengan disiplin dan efisiensi. Hal ini dianggap sebagai modal penting menuju semifinal. Menjelang semifinal,
optimisme terhadap Indonesia semakin menguat, termasuk di Malaysia. Banyak pundit negeri jiran menyebut Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara yang paling layak melangkah jauh di turnamen ini. Bahkan ada yang menilai Indonesia memiliki peluang realistis untuk menembus final. Fenomena trending ini juga mencerminkan perubahan peta kekuatan futsal ASEAN. Indonesia kini berada di garis depan, sementara negara-negara lain mulai tertinggal. Diskusi di Malaysia kerap membandingkan kemajuan Indonesia dengan stagnasi yang dialami tim mereka sendiri. Bagi Indonesia, pujian dari Malaysia menjadi validasi tambahan. Keberhasilan ini bukan hanya tentang hasil satu pertandingan, tetapi tentang reputasi yang dibangun secara konsisten. Indonesia kini diperhitungkan, dihormati, dan dijadikan pembicaraan utama di kawasan. Trending di Malaysia juga membawa dampak psikologis positif bagi tim Indonesia. Pengakuan regional menambah kepercayaan diri dan mempertegas bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Garuda Futsal kini terbang lebih tinggi, membawa harapan Asia Tenggara di panggung Asia. Saat Indonesia melangkah ke semifinal AFC Asian Cup, sorotan tidak lagi terbatas pada satu negara. Asia Tenggara, termasuk Malaysia, menaruh perhatian besar. Dan di tengah rivalitas lama, muncul satu kesepakatan baru, Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka pantas berada di antara yang terbaik di Asia. Kemenangan atas Vietnam menjadi simbol perubahan itu. Trending di Malaysia hanyalah salah satu bukti bahwa futsal Indonesia kini menjadi cerita besar, cerita tentang kebangkitan, konsistensi, dan